dengan pembahasan tentang potensi abad 21. Kayak gitu ya. Apakah sudah nampak? Belum, Pak. Oh, belum. Bisa ya. Nah, kompetensi abad 21. Mudah-mudahan sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dengan yang di agak lambat. Nah ya. Siapa tadi? Tasya apa namanya? Nah, eh, apa yang Anda ketahui tentang apa itu kompetensi? Apa itu kompetensi? Apa Tasya? Ada suaranya kah Tasya nih? Ah, belum ada ya. Baik, mungkin saya tanya sama ketua kelas nih, Saupi. Nah, gimana Saupi? Kalau menurut Saupi, kompetensi itu apa sih? Apa Saupi? Perlombaan nggak, Pak? Apa? Perlombaan. Perlombaan. Perlombaan itu kompetisi ya. Kompetisi. Iya, Kalau perlombaan kompetisi, kalau ini kompetensi. kompetensi. Bapak, saya Tasya Nabila, Dak. Ah ya, gimana? Tasya Nabila. Kompetensi itu kemampuan. Ah, oke, bisa diartikan kemampuan ya. Bisa juga diartikan pengetahuan juga bisa ya. Bisa diartikan keterampilan juga bisa ya. Nah, itu kompetensi. Nah, kompetensi abad 21 artinya pengetahuan, keterampilan, kemampuan ya, yang mestinya dikuasai di abad 21. Apa saja itu kompetensi abad 21? Maka sering disebut bahwa kompetensi abad 21 itu bisa disebut dengan 4C ya. Nah, 4C. Di mana 4C ini adalah kumpulan keterampilan yang diperlukan pada perkembangan zaman saat ini. C yang pertama apa? Yaitu berpikir kreatif atau creative thinking ya, seperti itu. Jadi di zaman sekarang ini kita harus kreatif. Bahkan para pedagang pun itu harus kreatif. Nah, termasuk guru. Nah, guru juga harus kreatif. Supaya apa? Supaya muridnya atau siswanya atau peserta didiknya itu tidak bosan. Sehingga harus kreatif. Harus bisa mengkreasi pembelajaran sehingga menyenangkan. Nah, jadi yang pertama adalah kreatif. Kemudian C yang kedua itu adalah berpikir kritis ketika thinking dan problem solving. Artinya berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, jadi harus kritis. Jadi ketika mendapatkan informasi, dia tidak begitu saja langsung menerima, tapi mengecek misalkan kebenarannya gitu, seperti itu ya. Nah, orang berpikir kritis kan begitu. Misalnya ada pertanyaan ya. Kalau misalnya pesawat terbang sama eh, kapal laut, nah kalau misalkan lomba di lomba lari, lomba lari di tanah lapang, mana yang lebih cepat misalnya? Kapal cepat atau pesawat terbang misalnya?
Maka orang yang berpikir kritis, dia tidak langsung menjawab dari pertanyaan itu, ya kan? Tapi dia akan berpikir dulu, kira-kira tepatkah pertanyaan itu misalnya. Nah, atau misalkan ya, salah satu ciri berpikir kritis, seorang bapak ingin membuat kolam renang dengan ukuran 10 kali 20 cm misalnya. Kira-kira menurut ini yang ada avatarnya bapak tanya ya. Ini di sini ada Jauhar Latifah. Nah, oke. Menurut Jauhar Latifah mungkin nggak membuat kolam renang dengan ukuran 10 kali 20 cm Jauhar Latifah? Mana nih Jauhar Latifah? Berapa tadi, Pak? 10 cm kali 20 cm. Mungkin nggak bikin kolam renang dengan ukuran 10 cm kali 20 cm? Enggak mungkin sih, Pak. Soalnya Nggak, mungkin kalau misalkan untuk ini, Pak, untuk semut mungkin yang kecil-kecil aja. Kalau untuk manusia kayaknya nggak mungkin sih, Pak. nggak mungkin ya. Nah, Iya. maka kalau kalau dia berpikir kritis, bisa jadi dia protes sama gurunya ya. Pak, itu bisa misalnya soalnya seperti itu gitu. Atau misalnya ada soal cerita misalnya. Budi punya uang 500 rupiah. Dia ingin beli semangkok bakso misalnya. Dan apa lagi misalnya? Dengan 10 pentol gitu. Berapa kira-kira harga pentolnya misalnya? Sehingga bisa dengan 500 itu bisa beli bakso dan pentol. Ada pertanyaan berapa harga pentolnya. Maka kalau kritis, ya, sebelum memecahkan masalah itu, maka bisa jadi dia mengkritik dulu. Menurut Abdillah ya, harga di Banjarbaru. Ini Abdillah di Banjarbaru ya, Abdillah ya? Iya Pak, di Banjarbaru Pak. Oke, menurut Abdillah kira-kira dengan uang 500 rupiah bisa nggak beli semangkok bakso saat ini? Gimana Abdillah? Kalau di zaman siapa dulu yang nyanyi Paman Tukang Bakso itu? Ada nggak yang tahu? Tahu, Pak? Tahu? Ya ya ya. Siapa nih Siti Nurhalisa kan tahu? Ulun sering mendengarkan lagunya pas dari kecil. Oh itu. Saya lupa siapa penyanyinya itu. Ulun Melis lupa-lupa ingat juga, Pak. Melisa ya namanya ya, kalau tidak salah ya. Paman tukang bakso, mari-mari sini, saya mau beli katanya. Satu porsi bakso ya, 500 perak. Itu zaman dulu ya. Nah, maka kalau zaman sekarang tidak tepat ya. Maka salah satu pikir kritis itu bisa jadi siswa akan memprotes terhadap soal yang menurut dia itu tidak relevan lagi dengan kehidupan hari ini. Maka keterampilan kompetensi sampai 21 adalah bagaimana menciptakan pribadi yang berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian dia berkomunikasi. Maka kompetensi di abad 21 ini adalah ilmu komunikasi. Ini sangat penting ya. Orang yang punya ilmu komunikasi yang bagus, dia bisa jadi melejit ya. Apalagi kalau dia misalnya punya usaha hari ini di media sosial ya. Itu ada yang punya penghasilan ratusan juta ya dengan cuma bikin konten. Orang yang bisa bikin konten itu kan karena dia punya ilmu komunikasi. Bahkan si Alman ya. Ada pernah nggak nonton Alman di sini ya? Yang Facebooker itu. Nah, Alman itu mengatakan dulu dia sampai belajar public speaking ya. Nah, supaya dalam berkomunikasi itu bisa bagus, ya, bisa menghasilkan konten yang baik gitu. Kemudian keterampilan C yang keempat adalah berkolaborasi. Kolaborasi. Artinya kita itu memang tidak bisa bekerja sendiri, ya. Kita harus bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan yang lain karena tiap kita itu punya kelemahan gitu seperti itu. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan
kompetensi abad 21. Nah, atau sering disingkat dengan 4C. Nah, kemudian ada yang mengembangkan lagi, ini keterampilan atau skill yang tergolong dalam kompetensi abad 21. Ada berapa nih? Ada 12 ya. Ada 12. Ada berpikir kritis, ya, ada kreatif, kolaborasi, itu sudah kita bahas tadi ya. Komunikasi, kemudian ada informasi literasi, kemudian ada media literasi, kemudian teknologi literasi, kemudian fleksibilitas, ya. Kemudian kepemimpinan, inisiatif, produktivitas, serta keterampilan sosial. Nah, ini ada 12 keterampilan yang tergolong sebagai kompetensi abad 21. Nah, dari 12 keterampilan ini ada yang mengelompokkan lagi menjadi 3 kategori besar dari kategori kompetensi abad 21. Yang pertama adalah keterampilan belajar atau learning skill, kemudian keterampilan literasi, dan keterampilan hidup. Jadi ada lagi yang mengkategorikan terhadap 3 kompetensi ini. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan belajar, learning skill. Nah, maka learning skill ini dia menekankan terhadap 4C tadi, yaitu kreatif, critical thinking, kemudian komunikasi, dan kolaborasi. Nah, maka ketika kemudian kita nanti baik belajar maupun mengajar, maka diharapkan 4 kompetensi ini atau 4 C ini itu ada di dalam pembelajaran kita. Lalu yang kedua ada tadi keterampilan yang namanya keterampilan literasi. Ada 3 yang masuk dalam keterampilan literasi, yaitu literasi informasi. Literasi informasi itu maksudnya apa? Yaitu kita bisa memahami fakta, angka, statistik, dan data. Jadi kalau disajikan data statistik, nah kita paham gitu. Kalau misalkan kita menerima informasi fakta, nah kita bisa memahami ya. Bahkan sebagai guru hari ini, kita harus tahu fakta-fakta terbaru supaya kemudian kita tidak ketinggalan informasi. Maka kita perlu literasi informasi. Cara menguatkan literasi informasi dengan banyak membaca ya, banyak membaca berita-berita terbaru ya, seperti itu. Dan hari ini disajikan kepada kita banyak informasi ya. Sekarang ini mudah sekali ya kita ini untuk mendapatkan informasi-informasi ya. Bahkan ada situs yang khusus memuat tentang statistik ya, ada itu. Misalkan data pelajar yang putus sekolah misalnya, kan statistik ya. Data ya macam-macam lah data disajikan ya, bisa kita lihat di berbagai macam media gitu, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada literasi media, yaitu memahami metode dan saluran di mana informasi diterbitkan. Nah, media ini kan saat ini ada media cetak ya, tetapi media cetak ini mulai ditinggalkan. Kalau dulu kan hampir tiap rumah dulu itu banyak orang berlangganan koran ya. Kalau sekarang masih ada nggak di sini yang berlangganan koran? Ada nggak di grup ini yang berlangganan koran? Oh, Rina masih berlangganan, Rina ya? Rinawati kan tadi mau bersuara. Tidak, Pak. Tidak Oh, ada. tidak ya, tidak berlangganan lagi. Tapi ada yang masih berlangganan sekarang. Coba, apa di antaranya masih berlangganan sampai sekarang? Media cetak. Kantor-kantor biasanya ya, kantor-kantor pemerintahan biasanya itu masih berlangganan media cetak seperti koran ya. Bahkan sekolah atau kampus ya, itu juga masih berlangganan ya media cetak.
Tapi yang paling mudah hari ini diakses adalah media elektronik. Jadi orang bisa dengan mudah ya. Misalkan kemarin ada kejadian sebuah pondok pesantren yang roboh ya. Tahu nggak informasi itu ya? Ada ya. Tahu Pak, yang menewaskan 5 orang karena kelalaian pengurus pondok sama ada IM itu. Oh ya. Jadi kasihan tuh ya waktu sholat subuh atau waktu sholat apa itu ya? Saya lupa itu kejadiannya itu ya. Sehingga roboh. Belum lupa juga Pak. Oke ya, Waktu dengan sholat media. asar, Sholat Pak. asyar, Pak. Sholat Oh, asar. waktu sholat asar ya? Sholat asar. Masya Allah, Iya. sholat asar ya. Sholat asar. Nah, mudah-mudahan yang meninggal itu termasuk golongan orang yang husnul khotimah ya. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan waktu kuliah nggak ada yang roboh ya nanti ya waktu kita kuliah ya. Karena kemarin ada kejadian juga di salah satu SMA ya di Banjarmasin. Kalau tidak salah SMA 7 kemarin ketika belajar ya tidak salah roboh itu SMA 7 ya di Banjarmasin. Korbannya tapi tidak sampai meninggal dunia. Korbannya cuma tersaliho ya. Ada yang tersaliho, ada yang kemudian luka-luka. Nah, media. Media ini macam-macam sekarang ya. Bahkan media sosial. Nah, ini yang paling mudah media sosial. Media sosial ini sudah menghampiri tiap orang ya. Bahkan seperti kebutuhan primer ya. Media sosial ya. Termasuk kita ya. Kemarin saya minta supaya dibentuk adanya grup WhatsApp untuk memudahkan informasi ya. Nah, ini kan salah satu media. Oke, di mana di situ untuk memudahkan saluran informasi dari saya kepada kalian atau kalian kepada saya. Nah, termasuk nanti kalau ada yang izin dan segala macam ya tolong disampaikan melalui saluran yang tepat ya, bisa melalui WA ya. Kalau SMS kayaknya sudah nggak lagi ya. Ada nggak di sini yang masih SMS? Oke, Andika Febri Yoga. Andika Febri Yoga ini laki-laki kan ya? Laki-laki, Pak. Oh. Ya. Andika Febri Yoga. Oke. Pernah nggak SMS Andika? Pernah, Pak. Tidak pernah ya. Oke. Hmm. Kalau saya dulu itu masih pakai SMS ya. Jadi waktu kuliah dulu, itu kuliah S2 sih. Waktu kuliah S2 itu kalau mau konsultasi biasanya SMS dulu ke dosennya. Dan ketika kita mau SMS itu dihitung betul supaya SMS-nya jangan banyak gitu. Karena satu SMS itu kalau tidak salah 500 atau 250 ya. Sehingga kita sangat hitung supaya jangan sampai 2 SMS. Karena kalau kelewatan sampai 2 SMS jadi 500. Dan uang sangat berarti waktu itu. Kemudian literasi berikutnya ada literasi teknologi, yaitu memahami mesin yang membuat informasi. Oke. Jadi kita harus melek teknologi. Sekarang kalau kita belajar, khususnya di perkuliahan kita, harus ngerti tentang Edling ya. Itu kan salah satu teknologi yang harus dipahami mahasiswa OPK ya, yaitu Edling. Semua sudah ngisi KRS belum nih? Sudahkah? Pak. Sudah, sudah Bapak. ya? Oh, Sudah, sudah ya. Bapak. Tapi kok belum masuk ya ke tempat saya ya ininya? Nama-namanya di Edling itu. Mungkin belum diplot kayaknya ininya ya. Belum diplot apa istilahnya? Nama-namanya. Jadi yang masuk baru kelas 01 di tempat saya itu. Jadi inovasi pembelajaran ketika SD yang kelas 01, yang kelas 08 belum masuk. Nah, juga harus ngerti teknologi ya. Nanti kan nanti ada tugas. Misalkan tugas, maka harus ngerti bagaimana mengupload tugas gitu. Karena kemarin ada mahasiswa yang protes, Pak, kok saya nilainya jelek? Ya gimana nggak jelek kalau saya, kamu tidak ada ngirim tugas. Saya sudah ngirim, Pak. Ternyata dia hanya mengupload belum mengirim. Nah, ya kan harus sampai proses kirim ya.
Kalau cuma tidak sampai mengklik kirim, itu biasanya dia hanya terdiam di ruang hampa belum sampai ke saya. Nah, maka harus ngerti teknologi. Nah, kemudian ada istilah keterampilan hidup atau life skill. Ya. Apa yang termasuk life skill? Yang pertama adalah fleksibilitas. Artinya kemampuan untuk mudah beradaptasi dan keterampilan untuk beradaptif ketika rencana tak berjalan sesuai rencana. Seperti tadi Siti Nurhalisa tadi ya, dia berhadapan dengan ketika mengajar, ternyata ada siswa yang mengalami keterlambatan dalam memahami. Nah, maka dia harus bisa mudah beradaptasi bagaimana supaya bisa membimbing mereka lebih intens ya sehingga bisa mengikuti teman-temannya. Nah, kemudian termasuk keterampilan hidup itu adalah leadership atau kepemimpinan. Kemampuan memimpin adalah menjadi hal yang penting dalam memotivasi tim untuk mencapai tujuan. Termasuk guru ya. Itu juga harus punya kemampuan memimpin, tidak memimpin kelas yang dia di sana bisa jadi wali kelasnya atau seperti apa. Nah, sehingga ini sangat dibutuhkan. Bahkan tiap kita ini adalah dikatakan kalau dalam hadis adalah pemimpin. Nah, tiap kita itu adalah pemimpin. Paling tidak kita memimpin diri kita sendiri ya. Nah, pemimpin dalam diri kita adalah otak kita ya kan. Nah, otak kita ini harus kita asah supaya bisa memimpin semua itu bisa bergerak dengan benar dan juga bisa bekerja dengan benar. Gue ada inisiatif, yaitu mulai proyek, strategi, dan rencana sendiri. Kita harus punya inisiatif. Ya. Lalu produktivitas, kemampuan untuk mempertahankan efisiensi di tengah lingkungan kerja yang banyak distraksi. Ini ada keterampilan sosial, kemampuan untuk bersosialisasi dan berjejaring dengan orang lain untuk saling menguntungkan. Nah, ini kategori tiga keterampilan dasar ya. Oke. Nah, inilah kompetensi abad 21 yang harus kemudian dikuasai itu seperti itu.